Halo teman writers, hari ini kita akan bedah Although Gloomy Love Book 1. Kayak biasa kita akan breakdown semua unsur-unsur yang ada di dalam novel ini. Nanti ada dua hal yang bisa kita dapati. Yang pertama, jalan ceritanya bagaimana, menarik atau tidak. Dan yang kedua, kita cari tahu nih teknik-teknik apa yang dipakai penulisnya. Udah gitu kita bahkan cari tahu juga apa kelebihan dari novel ini. Dan yang terakhir, kita juga berupaya untuk mencari apa sih yang bisa kita maksimalkan dari novel ini. Tujuannya cuma satu ya teman-teman, supaya kita bisa mengimprove kepenulisan kita sendiri. Tunggu, hari ini tidak hanya dua itu yang bisa kita dapati dari bedah buku kali ini ya. Jadi hari ini penulisnya itu sudah menyediakan 3 paket buku untuk 3 orang pemenang. Jadi bakalan ada giveaway ya teman-teman. Nah, dalam satu paket buku itu tidak hanya terdiri dari satu buku Although Gloomy Love ini saja. Nah, karena novel ini memiliki 2 buku ya, ada edisi yang keduanya, jadi ini book 1. Nah, ini ada buksunya loh. Buksunya itu judulnya Although Imperfect Life. Jadi teman-teman itu akan mendapatkan 2 buku seperti ini ya, seperti ini. Nah, nanti bakalan ada 3 orang beruntung yang akan mendapatkan 3 paket seperti ini ya. Penulisnya memang baik sekali teman-teman. Nah, makanya kita lihat dulu apa sih cerita dari Gloomy Love ini atau Although Gloomy Love, dan nanti Imperfect Life itu ada di Sabtu depan. Nanti pokoknya kita bedah dulu ini gimana sih caranya mendapatkan novel-novel yang keren ini. Tonton terus sampai habis ya. Alright, seperti yang aku katakan tadi, judul bukunya adalah Although Gloomy Love, dan ini merupakan book 1-nya. Nanti book 2-nya itu berjudul Although Imperfect Life. Nah, ini dituliskan oleh GL Putri ya. GL Putri ini sebenarnya cerita ini sudah sangat familiar bagi teman-teman yang memang sering berselancar di dunia Orange ya, Wattpad, pasti sudah tidak asing lagi dengan cerita ini ya. Nah, ini merupakan prequel dari cerita terdahulu yang berjudul prequel dari The High Roller Series ya. Tapi kalau di Wattpad penulisnya tidak menggunakan nama ini ya. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri di akhir video ya. Nanti aku kasih tahu. Ini telah dibaca sebanyak 348.000 kali ya teman-teman, keren sekali. Jadi ini sekarang sudah dibukukan dan terbit di penerbit kesayangan kita bersama, yaitu Lovrins ya. Nah, kita akan bahas sedikit mengenai book performance-nya. Nah, ini berguna untuk teman-teman yang mungkin sekarang ini sedang mencari penerbit apa sih yang nanti cocok untuk aku jadikan partner dalam mempublish karya-karya kita. Nah, kalau dalam buku ini terlihat sangat simple sekali ya, desain covernya. Simpelnya ini justru membuat kemisteriusan dari cerita ini itu dapet gitu ya. Sebenarnya ini merupakan cerita yang romantis tetapi memang gloomy gitu ya, tetapi memang ada kegelapan di dalam situ karena karakternya, 2 karakter di sini yang nanti akan saling jatuh cinta itu memang memiliki background kehidupan yang sangat gelap gitu ya teman-teman. Jadi memang warna hitam di dalam cover ini sangat-sangat mewakili isi cerita. Udah gitu kalau masalah layoutnya aku pikir tidak ada masalah, dan buku tebal ini ya memiliki tulisan yang juga kecil-kecil. Jadi ini bisa menggambarkan bahwa cerita ini digarap dengan cukup panjang, dengan cukup serius oleh penulisnya ya. Jadi teman-teman memang harus membutuhkan waktu untuk membaca buku ini ya, karena ini juga harus kita hayati. Cara penulisannya keren sekali. Nanti akan bahas selanjutnya di gaya penceritaan ya teman-teman. Nah, pokoknya layoutnya tidak ada masalah. Kemudian bahan bukunya, sekali lagi kalau penerbit Lovrins itu masih tetap terjaga kualitasnya ya teman-teman. Nanti bisa buktikan sendiri apa yang aku bilang mengenai kualitas dari bahan-bahan bukunya ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin bergabung di Lovrins, bisa langsung aja ke media sosial Lovrins yang sudah aku letakkan di description box. Kalau misalnya teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut lagi mengenai novel ini dengan penulisnya, aku juga sudah letakkan media sosial penulisnya di description box. Seperti judul novelnya ya, novel ini memang menceritakan tentang kegelapan seperti yang aku katakan tadi. Jadi kegelapan siapa? Kegelapan 2 karakter utama yang akan saling jatuh cinta di dalam novel ini. Nah, untuk yang khusus book 1 ini kita akan lebih diarahkan kepada bagaimana si background si Angelina Lee, peran utama wanita kita. Nanti di book 2-nya itu mungkin akan lebih ke backstory daripada pemeran prianya, yaitu Matteo
Maxwell ya. Nah, ini dua orang ini memang sangat akan membekas pada diri kita nanti ketika setelah membaca buku ini. Kita akan bahas dulu dari sosok Angelina Lee-nya yang lebih terperinci memang dibahas dalam bukuan ini. Ya, ini adalah seorang gadis keturunan dari Korea dan Amerika gitu ya. Jadi bapaknya itu Korea, ibunya itu dari Amerika gitulah ya. Jadi dia ini memang pencampuran. Kita bisa bayangkan bagaimana fisiknya pasti sangat cantik sekali, dan digambarkan di sini juga sangat cantik sekali. Apalagi dia memang seorang artis ya, model, dan dia juga pianis yang sangat keren sekali, sangat terkenal sekali di Korea. Bahkan dia memiliki perusahaan, jadi dia bosnya dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang entertainment gitulah ya, yang membawahi artis-artis gitu ya, dan gitu yang memang memproduseri semua banyak acara-acara hiburan gitu, entertainment di Korea sana, dan itu sebuah perusahaan yang sangat besar sekali. Jadi, tapi dia ini memiliki background kehidupan yang sangat-sangat gelap sekali. Jadi dia kehilangan ibunya itu pada usia dia masih kecil ya, 7 tahun. Dia pada saat itu ibunya itu adalah seorang peneliti ya, peneliti. Jadi labnya itu terbakar hangus dan ibunya meninggal di dalamnya, dan itu sebenarnya merupakan sabotase kalau dari berita-berita yang beredar gitu ya. Tapi dia karena masih kecil, dia tidak paham lah dengan hal-hal tersebut. Lalu kemudian 10 tahun kemudian ayahnya meninggal juga dengan cara yang menurut banyak sekali dan menurut dia juga tidak wajar, yaitu bapaknya itu mengalami kecelakaan pesawat, dan itu juga dicurigai sebagai sabotase ya, karena memang keluarga si Angelina Lee ini, baik bapaknya baik ibunya ini memiliki sesuatu, memang banyak sekali diincar oleh orang-orang dalam tanda kutip orang-orang jahat ya teman-teman. Nah, jadi ketika ayahnya meninggal ini tidak sampai di situ saja, dia mengalami sebuah penculikan. Pada saat itu dia masih berusia 17 tahun, dan dia mengalami sebuah peristiwa pemerkosaan yang sangat kejam sekali ya teman-teman, sehingga membuat mentalnya itu mengalami gangguan yang sangat luar biasa, mengalami guncangan yang sangat luar biasa, sehingga dia ya sedikit mengalami sesuatu ya yang mendekati dengan skizofrenia. Kalau misalnya ada trigger yang membuat dia kembali terusik rasa traumanya itu, maka dia akan merasa ada monster-monster yang muncul, dan dia itu kayak pingin menyakiti dirinya sendiri gitu ya kalau misalnya gangguan mentalnya ini ke-trigger oleh sesuatu. Makanya dia itu banyak sekali yang melindunginya, salah satunya abang angkatnya nanti ada di sini ya, Kyler namanya. Dan abang angkatnya ini juga sebenarnya punya kekelaman tersendiri yang bakalan nanti lebih luas dibahas di buku ya. Nah, jadi bukuan ini memang kita lebih eksplor mengenai si Angelina Lee-nya, dan juga bagaimana kisah cintanya dengan Maxwell itu tadi ya. Dia bakalan ada kayak Helen ini merupakan asisten pribadinya yang sangat mengerti dia. Kemudian dia nanti juga punya bodyguard yang bernama Daniel. Semuanya ini nanti include ya dalam kehidupan dia untuk melindungi dia. Dia juga sering sekali ke psikolog, yang sebenarnya ini psikiater ya, karena kalau psikolog itu tidak bisa memberi obat, yang bisa memberi obat tuh psikiater ya. Jadi si Angelina ini harus mengkonsumsi obat dari dokter Han. Jadi memang kisah hidupnya ini sungguh luar biasa sekali. Nanti ada hubungannya juga dengan Matt, nanti mereka akan saling jatuh cinta, dan cara mereka jatuh cinta ini juga sangat manis sekali. Nanti kita akan bahas ya lebih lanjut di gaya penceritaan, di ide dan lain sebagainya. Yuk kita lanjut. Teman-teman sudah mendengarkan sinopsisnya ya. Dari situ bisa kita lihat bagaimana kerennya ide dari novel Although Gloomy Love karya dari Mbak GL Putri ini tadi. Pokoknya keren sekali ya teman-teman ide. Memang sebenarnya cerita ini dasarnya itu genrenya adalah romantis, tetapi pasangan kita ini memiliki background yang sangat gelap masing-masing, dan semuanya rinci sekali ya teman-teman. Nah, plotnya ini sangat mengalir dengan apik sekali, dengan enak sekali dibaca bukunya teman-teman. Jadi walaupun tebal seperti ini, teman-teman memang memerlukan waktu membaca buku ini, tetapi ini bakalan kalian rindukan. Misalnya lagi dalam jeda waktu istirahat gitu ya, baca 1 jam, besok lagi, dan itu memang sangat-sangat tidak membosankan ya teman-teman. Itu semua disumbangkan oleh gaya cerita dari Mbak GL Putri ini yang sangat-sangat keren sekali yang menurutku. Jadi pemilihan diksinya itu pas semua, dan walaupun nanti memang beberapa ada yang kurang pas ya secara KBBI ya, maksudnya ada mungkin yang seharusnya ditambahkan dengan kata penghubung, di sini tidak ditambahkan kata penghubung. Jadi pokoknya yang bermasalah itu hanya secara teknis sekali ya, tapi memang masih tetap bisa dinikmati dengan sangat baik ya teman-teman. Pokoknya di sini gaya ceritanya itu bisa kita jadikan menjadi referensi ya. Ini memang digarap dengan sangat serius sekali kalau menurut aku ya. Pasti dari versi yang buku ini sangat berbeda sekali yang ada di Wattpad ya teman-teman. Sudah direvisi, sudah dibuat menjadi lebih keren lagi dan lebih enak lagi dibaca oleh teman-teman semua.
Yang menjadikan gaya ceritanya ini sangat luar biasa menurutku adalah detailnya itu ya teman-teman. Jadi kita memang dibawa masuk ke dalam ceritanya, karena memang Angelina Lily ini adalah seorang bos dia. Jadi dia memimpin sebuah perusahaan dan memang dengan sangat apik sekali dijelaskan gitu detailnya ya, nggak hanya sekadar detailing aja, tetapi ini showingnya sangat luar biasa sekali menurut aku novel ini. Dan ketika pertemuannya dengan Matt itu memang sangat natural sekali ya. Pertama dia bertemu di psikolognya, Dr. Han, dan kemudian nanti bakalan bertemu lagi nih karena si Matthew Maxwell ini perusahaannya akan bekerja sama dengan perusahaan Angelina Lee gitu ya. Nah, ini keren sekali semuanya, cara ketemunya, semuanya alasan yang aku bilang tadi, plotnya itu sangat mengalir dan memang banyak sekali alasan-alasan yang memang sudah dipersiapkan gitu. Jadi ini kayak betul-betul kita dibawa ke dalam cerita ini. Cerita ini sangat believable gitu ya teman-teman. Sebagai warning, ini cerita untuk dewasa ya teman-teman. Untuk dewasa 23 tahun ke atas, aku sarankan ini sebenarnya yang sudah menikah ya, karena nanti ini ada banyak adegan-adegan, namanya ini juga cerita romantis ya, tetapi di sini memang ditunjukkan ya Angelina Lee dan Matthew ini tadi. Tapi nanti di akhir-akhir, karena memang si Angelina Lee ini kan fobia sentuhan, dia tidak bisa disentuh. Tapi nanti ketika dia mengalami proses penyembuhan, proses pergulatan gitu dalam kehidupannya melalui proses panjang bersama Matthew, nanti di akhir-akhir bakalan ada adegan-adegan dewasa gitu ya. Jadi ini memang harus dibaca untuk dewasa. Nah, kalau misalnya masalah adegan-adegan itu, untuk menurut aku pribadi ya, pendapat aku pribadi, sebenarnya ini tingkat dari perjalanan karakter arc-nya antara si Angelina Lee dan juga si Matt ya, ini udah masuk ke dalam karakter building ya teman-teman. Memang bagus sekali karakter buildingnya. Itu nanti di akhir sebenarnya sudah cukup dalam satu adegan intim itu ya yang ada di tepi pantai, tapi kemudian ini ditambahkan lagi nanti ketika mereka liburan gitu ya. Nah, menurut aku yang ketika mereka liburan itu, adegan-adegan itu sebenarnya menurutku itu tidak diperlukan. Tapi memang teman-teman kalau misalnya tidak menyukai adegan-adegan intim itu, teman-teman bisa skip kok. Nanti aja ke bagaimana senjata rahasia gitu ya, ada mafia-mafia kalangan atas, ada kejahatan-kejahatan dilakukan oleh orang-orang kaya. Itu bisa nanti lompat ke situ ya teman-teman. Nah, kalau aku sih lompat ke situ karena menurut aku adegan intimnya di sini agak berlebihan ketika nanti mereka telah liburan, itu aku agak skip di situ. Jadi teman-teman pilihan, kalau memang menyukainya boleh lanjut baca, kalau tidak kita bisa skip ya di bagian yang situnya. Nah, itu saja menurut aku yang mungkin bisa dikurangi ya sebenarnya dari buku ini, karena sebenarnya esensinya sudah berkurang ya ketika mereka sudah mendapatkan hal pertama yang ada di tepi pantai itu tadi. Terbuilding sudah, plot sudah, masalah tata bahasa ya teman-teman. Nah, masalah tata bahasa sini rapi, dan memang sudah melewati proses revisi yang cukup panjang menurutku ya, dan sangat keren sekali. Paling hanya ada beberapa itu tadi ya, kalimat-kalimat yang penyusunannya itu memang masih kurang sesuai dengan KBBI, tapi nggak apa-apa, masih bisa kita nikmati, dan itu hanya porsinya sedikit sekali ya teman-teman. Kita masuk ke reading time. Setiap kehidupan memiliki kegelapan yang tidak bisa dilenyapkan, biasanya tertutup rapat, tersimpan di tempat terdalam. Mereka berjuang keras melawan, menyembunyikan kerentanan supaya tidak terbongkar siapa diri mereka sebenarnya. Yang menjadi masalah seberapa dahsyat pengaruh kegelapan tersebut dan seberapa sulit melawan atau sekadar membiarkannya. Itu tidak mudah, teramat sulit. Terkadang berhasil, terkadang tidak sama sekali. Terlebih jika kegelapan itu berubah menjadi sosok lain, mimpi buruk, monster mengerikan, mantra kutukan, atau hal yang mempengaruhi jiwa serta fisik seseorang. Layaknya milikku. Bahkan ketika di tempat terbaik, aku tetap melihat kegelapanku sendiri. Menepis ketidaknyamanan, aku berjalan di atas karpet merah dan tersenyum pada tiap kilatan blitz. Festival film di Prancis adalah ajang bergengsi yang didambakan para bintang. Berjalan di karpet merah menjadi sebuah ikon yang memisahkan dunia mereka dengan dunia orang biasa. Itu mengapa orang-orang di sampingku tersenyum penuh kebanggaan lagi melambaikan tangan. Nyatanya, kali pertama film layar lebar produksi Korea Selatan mendapatkan penghargaan internasional selain dari negara tetangga. Aku melangkah bersama sekelompok orang yang bekerja keras dalam pembuatan film bergenre action thriller itu. Para aktris dan aktor, juga sang sutradara. Kuakui mereka profesional dan bertalenta. Malangnya, bukan itu yang kupedulikan sekarang.
Aku sibuk mengendalikan diri, memasang senyuman palsu selagi berbincang dan menerima sentuhan orang lain. Padahal di dalam sana, aku sedang menekan berbagai bentuk kegelapan yang bisa merusak reputasiku. Mataku mengelana, mengabaikan kilatan kamera untuk mencari dua orang. Ketika menaiki beberapa anak tangga, aku menemukannya di balik kerumunan, berdiri sigap, mengamatiku tanpa memedulikan keributan di sekitar. Mereka adalah Helen Scott dan Daniel Miles, dua orang yang menjadi satu kesatuan denganku. Yang wanita merupakan asistenku, sementara yang pria berprofesi bodyguard. Mereka bekerja dengan integritas tinggi hingga berhasil mengambil kepercayaanku. Aku menemukan mereka di New York sebelum membawanya kemari, ke dalam kehidupanku. Aku menghela napas panjang, menenangkan debaran jantung dan berusaha tidak berkeringat ketika memikirkan beberapa jam ke depan tanpa kehadiran mereka. Tidak seperti biasanya, mereka tidak bisa mendampingiku karena aturan dalam acara. Tidak apa-apa, aku bukan Angelina Lee, aku adalah Song Hana. Teman-teman, sebenarnya aku ingin membacakan semua ya, karena pasti teman-teman sangat tertarik dengan cara penulisnya itu bercerita ya. Jadi itu adalah gambaran bagaimana nanti seterusnya cerita ini akan dibawa dengan gaya bahasa penulisnya yang menurut aku sangat keren sekali. Kita masuk ke tips and trick. Eksekusilah novel kalian dengan cara yang showing ya, seperti yang ada di dalam novel ini. Jadi kalau misalnya karakter kita itu memang pekerjaannya seorang artis atau seorang pemimpin perusahaan atau seseorang yang memang kehidupannya itu high class, ya gambarkan gitu. Jangan hanya dikatakan dia seorang bos ini, dia ini, tetapi tidak didetailkan bagaimana kehidupan mereka ya, bagaimana mereka menjalani kehidupannya, itu tidak digambarkan. Jadi kalau misalnya tidak seperti itu, nanti cerita teman-teman hanya menjadi 2D bukan 3D ya. Jadi novel ini termasuk adalah novel yang menurut aku eksekusinya itu sangat 3D sekali ya teman-teman. Yang kedua, showing itu memang dengan mudah kita lakukan ketika kita sudah membangun karakter dengan sangat baik. Jadi menurut aku Angelina Lee dan Matthew Maxwell ini memang adalah dua karakter yang memang udah sangat-sangat kayak hidup gitu ya. Adalah karakter yang memang benar-benar ada gitu. Jadi semua plotnya itu bisa berjalan dengan cukup baik menuruti karakter arc dari dua karakter utama yang dimiliki ini tadi. Jadi itu bisa dijadikan referensi ya teman-teman untuk cerita teman-teman nantinya. Alright teman-teman, buku ini sangat wajib dimiliki ya. Kalau misalnya teman-teman ingin pesan buku ini, langsung aja pesan ke penulisnya yang media sosial sudah aku letakkan di bawah. Bisa juga langsung ke penerbit Loveprints. Kalau teman-teman mau gratis, tunggu giveaway-nya, cara-caranya semuanya minggu depan ya, di Sabtu depan ketika nanti kita bahas yang buktunya ini ya, ketika yang kita bahas buktunya ini, karena nanti memang giveaway-nya itu paket seperti ini ya. Jadi terdiri dari 2 novel. Mohon teman-teman bersabar ya kan. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman ingin ikut giveaway ini, jangan lupa follow penulisnya yang semua Instagramnya aku sudah letakkan di description box. Dan dulu Instagram penulisnya ya @theheight.roller, dan juga follow Wattpad penulisnya @troller ya. Jadi itu di follow, dan jangan lupa juga subscribe channel ini karena itu salah satu syarat untuk mengikuti giveaway-nya ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk penulisnya GL Putri. Dan gitu aku mohon maaf jika ada kesalahan review. Kemudian aku mengucapkan terima kasih kepada teman writers yang sudah menonton video ini sampai habis. Teman-teman kalau misalnya suka video ini, jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa juga subscribe. Udah gitu nanti tekan tombol notifikasinya supaya kalau misalnya ada video baru teman-teman langsung tahu. Oke teman-teman, jaga kesehatan. See you.